Mmm, oke, mulai dari mana ya? Oke, mulai dari, ini kita lebih informal aja ya, lebih dari gue pakai gua gitu, dibanding pakai saya, pakai atau pakai bapak gitu. Nah, jadi dulu, pengalaman banyak banget orang yang dapat beasiswa ya di sekeliling gua juga. Eee, Gua pikir dulu beasiswa itu hanya untuk orang pintar, tapi, gue berpikir, kalau orang nggak mampu gimana sih mau dapat beasiswa? Atau orang yang nggak pinter pengen dapat beasiswa gimana? Ya sebenarnya caranya ada. Caranya itu ya kita satu mencari apakah beasiswa itu tersedia. Yang kita tahu di Indonesia itu kan beasiswa tadi Bia yang ngomong, anaknya bukan di eksak. Beasiswa itu tersedia untuk segala jurusan semua. Beasiswa itu itu yang diketahui di Indonesia, beasiswa hanya untuk orang pintar, itu dulu pengetahuan, termasuk pengetahuan gua dulu kayak gitu. Tapi ternyata pas gua sendiri belajar di sana di Amerika, dibilangin ini ada beasiswa, mau ngambil nggak gitu. Tapi ada caranya dan ada apa ya bilangnya ya, eh, pada waktu itu nanya kan, apakah harus terikat? Nggak terikat. Ini beasiswa hanya diberi cuma-cuma, tapi ya harus maintain misalnya maintain IPK ya, kalau di sana kan namanya GPA, IPK-nya di atas 3 atau di atas 3,5 gitu. Ya itu kalau kita bisa nunjukin kayak gitu, dia akan kasih. Nah, pertama yang kita lihat beasiswa itu yang menyediakan siapa sih? Banyak penyedia beasiswa. Jadi kalau di Indonesia itu hanya mungkin beberapa ada LPDP, ada Sampurna Foundation, ada nggak gitu banyak ya. Tapi kalau di sekolah di luar, contohnya di Amerika, dulu zamannya belum ada web aja, di sekolah itu ngasih tahu ada beberapa beasiswa yang bisa diambil. Apalagi sekarang ada web. Kalau web itu jadi misalnya kita mau masuk ke satu universitas. Di universitas itu bilang, kami menyediakan beasiswa dari A sampai Z, dikasih tahu semua. Itu hanya universitas, belum lagi foundation, belum lagi yang dari tempat yang non foundation yang lainnya, belum lagi dari perusahaan. Jadi beasiswa itu tidak hanya terikat pada satu foundation, satu sekolah dan satu perusahaan aja, tapi banyak. Nah, beasiswa itu juga bukan hanya untuk orang pintar dan orang yang di eksek aja ilmunya. Beasiswa itu dari semua bisa gitu. Jadi pengalaman ya pada waktu itu tadinya saya nggak yakin, ternyata saya bisa ngeyakinin diri saya bahwa eh bisa loh ternyata gitu. Nah, kemudian ada lagi cerita dari temen ya, temen yang cari beasiswa. Eh, gue tanya ke dia, apply berapa sekolah untuk bisa dapat beasiswa. Dia bilang apply 106 sekolah. 106 apa 120 gitu, saya lupa. Gue lupa. Nah, dari 120 yang sekolahan yang dia apply, yang bisa dapat beasiswa ternyata yang dia diterima ternyata 3, tapi kan mau hanya diambil satu lah gitu. Nah, itu aja ngelihat dia segigih itu, mencari ke 106 sekolah sampai bisa dapat 3 beasiswa. Ya, kita kalau mau apply, apply berapa sih kalau orang ngelihatnya? Ya mungkin apply 10 aja udah ngeliatnya kayaknya banyak. Masih kalah sama teman gue itu, dia 106. Dia segigih itu. Jadi kalau dilihat, tapi dia juga bukan orang yang dia bilang, "Saya bukan orang pintar kok." Gitu. Nah, disitulah gue ngelihat ternyata beasiswa yang disediakan itu emang bukan orang pintar aja, tapi
gimana cara kita mendapatkannya ya, usahanya yang dilihat ya, gitu. Zen, ada lagi? Atau ada pertanyaan dari yang di sini nih, yang lain? Dia tadi gimana dia? Mengenai itu mengenai pertanyaan mungkin silakan aja ditanyakan, tapi kan mau sharing bagaimana waktu itu mencari untuk putrinya. Nah ini belum diceritakan. Kayaknya pertanyaan di chat aja gitu kali Zen ya, nanti dibaca. Baru dijawab. Chatnya ini sedang ngeluarin chatnya gimana ya? Dia tetap sharing jadinya. Nanti dikumpulin aja pertanyaannya. Oh gitu. Ya, jadi kan tetap sharing sekarang. Nanti stop untuk chat. Ya? Oke. Sekarang gue sharing yang mengenai gimana caranya anak gue bisa dapet ya. Jadi itu juga kaget sih. Nah kalau ini lain ceritanya yang punya gue. Lain waktu itu gue bilang anak gue coba apply paling enggak 20 sekolah lah. Ternyata dia apply cuman 3 waktu itu sekolahnya. Kaget dong. Wah ini anak kok nggak gigi sih gitu. Di mana sekolahnya? Kenapa? Oh yang dia apply. Dia apply di 3. Kalau yang waktu itu 1 California kalau nggak salah UCLA, 2 University of Michigan di Ann Arbor di Michigan, 3 di IIT Illinois Institute of Technology di Chicago. Nah kaget dong, wah ini kok anak gua cuman nge-apply 3 gitu, gimana mau dapet nih? Ternyata pas ditanya emang ternyata dapat 1 dan itu pun dapat beasiswa gitu. Nah, gimana bisa dapat beasiswa? Jadi macam-macam caranya. Tiap tahun jadi pada waktu dia kan emang dari kelas 1 SMA udah mau masuk arsitek gitu ya. Jadi gue tanyain, karena tiap tahun itu pasti gue kirim dia ke sekolah-sekolah untuk belajar di sana namanya pre-college. Jadi walaupun anak kita SMA, tapi pada saat summer bisa kita masukkan dia ke summer school di universitas. Jadi kelas pre-college itu dia masukin. Tadinya dia mau coba enak nggak sih arsitek, oh ternyata enak. Jadi sejak dia gua ngirim dia sejak di SMP, cuman yang arsitek itu sejak dia kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA dia nyobain satu-satu, mulai dari Stanford, kemudian di Arts Institute di San Francisco, kemudian di Michigan juga. Nah itu tiap tahun. Nah, setiap tahun itu di sekolah arsitek dia bikin project. Projectnya mungkin kalau dilihat kayak market ya, mulai dari market rumah, market gedung, sampai market kota, tata kota gitu. Jadi emang benar-benar ngelihat keseriusannya. Kalau di sini kan kita ngelihat hanya market, mungkin market rumah, market gedung. Nah ini udah bikin sampai market kota gitu. Jadi gimana caranya bikin tata kota, kemudian karena dia tiap tahun melakukan itu, sekolahnya akan melihat. Jadi footprint-nya dia akan dilihat bahwa tiap tahun dia sudah melakukan project. Dari situlah dia dapat beasiswa. Jadi penjurusan saat dini itu mungkin sekali dan sangat baik ya buat anak kita sendiri. Jadi kita udah ngejurus ini dari sekarang dia mau apa gitu. Pada waktu itu gue bilang ke dia mau kemana, dia bilang pilihan dia waktu itu 2, kalau nggak dokter ya arsitek. Ternyata dia lebih suka di arsitek. Ya udah. Jadi tiap tahun selama dari kelas 1 SMA selama summer ya. Jadi kalau di sini liburan bulan Juni itu kemudian bulan puasa dulu ya. Jadi Juni udah mulai puasa. Juli, cuman di situ gua kirim sampai di Amerika tuh bulan Agustus. Biasanya 2 bulan 3 bulan.
Jadi pulang ke Indonesia emang telat waktunya. Jadi gua nggak mikirin, yang penting dia di sana bisa selesai sekolahnya selama summer. Begitu nyampe Indonesia emang tiap tahun dia mulainya telat sih, gitu. Cuman akhirnya lama-lama tiap tahun dia bisa catch up, bisa ngikutin ya pelajarannya. Iya. Nah ini Nah tadi di ada situlah yang pertanyaan. jadi footprint-nya itu jadi portfolio dia. Itu yang bikin dia jadi bisa dapat beasiswa ya. Jadi ada pertanyaan, apa kalau buat yang benar-benar, tadi kan dikatakan tidak harus pintar untuk mendapatkan beasiswa. Kalau standarnya pintar itu kan nilai. Jadi kalau misalnya yang tidak pintar, bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Nah, ini kan mungkin Ruli bisa share, atau misalnya yang saya tahu sih ada yang namanya talent scouting. Kalau di Amerika kan kalau kita jago main tenis, kita jago main bola, jago main golf, itu semua bisa dapat beasiswa, bukan hanya dari nilai. Karena mereka melihat kalau misalnya ini aktor terkenal, misalnya Natalie Portman, nggak hanya karena dia nilainya bagus, tapi karena dia seorang aktris yang sudah terkenal. Jodie Foster sama juga. Ya, nah, mungkin Red Ruli bisa sharing juga seperti itu. Oke. Mungkin ini lebih ke arah kayak penjurusan ya. Jadi kita harus tahu dulu anaknya kita itu senangnya apa sih. Nah, kalau udah tahu dia senangnya, misalnya ada teman yang emang senangnya tenis. Dari kecil di Indonesia dia udah tenis. Kemudian namanya Edu Ain kalau tahu. Nah, di Amerika dia daftar kemana aja keterima karena dia bukan atlet, tapi dia suka main tenis gitu. Ya mungkin atlet saat sekolah, dia atlet ya zaman sekolah, cuman bukan atlet terkenal banget ya, biasa aja. Enggak biasa juga, jago, tapi ya lumayan lah. Dia bisa dapetin beasiswa pada saat itu melalui tenis. Jadi nggak selalu harus beasiswa yang exact aja. Nah, untuk tadi bukan buat yang pintar aja, oke. Gua ngelihat gue bukan orang pintar kok, tapi gue mau usaha satu. Terus temen gue juga ada yang kayak gitu juga. Dia bukan orang pintar, dia bisa apply sampai 106 sekolah. Bayangin, kita kepikiran nggak sih sampai apply segitu banyak? Luar biasa. Itu kan emang usaha kan, kita ngeliat, wah dia usahanya. Dari 106 kalau nggak dapet, ya mungkin bisa dilihat ya. Tapi orang kalau udah lebih dari 10 kali nge-apply gitu, paling nggak udah tahu, oh apa sih yang dicari sama sekolahnya, kan gitu. Nah, dari situlah orang bisa dapet ya. Jadi nggak selalu harus kita itu pintar, tapi dilihat kegigihan dan usahanya juga. Itu sih menurut gua ya, Bu. Walaupun tidak harus menentukan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bia kan mengenai jurusan art, musik, dan culinary. Mungkin bisa saya bantu. Teman saya anaknya diterima di Juilliard School of Music di New York. Karena memang dia pemusik, kan dilihat portfolionya. Jadi dia drummer, main drumnya pun sudah melanglang Indonesia ya. Dan itu jadi diterimanya memang di program musik, bukan hanya di Juilliard, tapi di Boston School of Music juga. Nah, tapi kemarin itu dia tidak jadi berangkat anaknya karena pandemi. Jadi dia tunda. Jadi dia tari di Indonesia, di Institut Seni Indonesia. Nah, bukan berarti jadi memang yang dilihat portfolionya, jadi performance-nya di publik. Standarnya gimana tuh Zen? Sorry. Standarnya harus memenuhi syarat kriteria mereka akan kasih atau gimana? Tersebut. Kenapa? Mereka akan kasih standarnya atau kita lihat atau kita cuma apply langsung? Biasanya standarnya itu mereka lihat ini anak memang berbakat atau enggak musiknya, dari SMP, SMA, dia punya prestasi apa. Kebetulan kan drummer kan, jadi dilihat videotape performance-nya. Nah, kalau dia gitaris dilihat sebagai pemain gitarnya gitu. Jadi musik apa yang dia sudah hasilkan. Kalau itu ini ya, kalau misalnya art ya. Ada yang berminat, teman kita kan satu ada di New Zealand, Rito, anaknya ternyata berminat jadi sutradara. Kalau itu mungkin dia biayai sendiri, tapi untuk diterima di sekolah untuk yang sutradara pasti yang dilihat adalah portfolionya. Jadi pernah
bikin film apa, mungkin di handphonenya. Ada kan film-film yang dibikin sekarang purely on the cell phone gitu. Nah, ini mungkin sesi yang Ruli ya. Kita harus, ini udah jam 8.24 supaya kita bisa sharing yang lain-lain. Ini gue mau jawab yang pertanyaannya Bia. Kalau nggak mampu gimana, yang berharap dapat beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Oke, satu, ada beberapa foundation kayak Sampurna Foundation, Jarum Foundation, apalagi ya, ada beberapa yang emang dia ngelihat nggak mampu. Nggak hanya di Indonesia juga, di luar juga bisa begitu. Kita bisa dapat beasiswa kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Nah, ini emang si studentnya ini atau dia harus nunjukin bahwa saya orang tidak mampu, saya nggak bisa bayar untuk sekolah, jadi untuk mencari beasiswa harus dia sendiri, gitu. Orang kan mungkin kalau di sini ngelihat dari omongan orang, dibilangin bahwa oh dia nggak mampu tuh, coba tolong kasih beasiswa. Cuman kalau menurut gua sih enggak ya, jadi kita dari kitanya sendiri yang lihat. Gua juga beberapa kali ngomong ke orang yang mungkin bisa dibilang nggak mampu untuk membayar sekolah, gue bilang ya harus ngasih tahu, mungkin bawa surat dari kelurahan atau dari mana yang menjamin bahwa emang dia tidak mampu membayar sekolah untuk membiayai sekolah, dan itu bisa jadi acuan ya. Itu satu. Kemudian untuk pertanyaan yang dari sebentar. Maaf, Bia itu tadi jawabannya Bia ya. Kemudian dari Iwan Dana, untuk mencari beasiswa di luar negeri itu pertamanya apakah cari universitas dan negaranya dulu atau lainnya? Kadang ada terkendala bahasa, gimana strateginya? Oke, maaf kalau emang satu, bahasa itu harus kita kuasain dulu karena kita akan nyari foundationnya atau universitasnya nih, ada dua nih. Kalau kita mau nyari masuk di sini dari nol, ya kita cari foundation-nya atau penyedia beasiswanya dulu, baru masuk universitasnya. Kecuali kita mau masuk universitasnya dulu, kita sudah bayar, sudah mampu, sudah bayar tuition-nya, di dalam situ kita baru nyari penyedia beasiswanya. Itu sejalan. Jadi kayak gua dulu seperti itu. Jadi udah masuk, baru nanti di dalam itu kita cari penyedia beasiswanya, itu bisa. Tapi zaman sekarang di website itu lebih gampang bahwa universitasnya biasanya ngasih tahu bahwa mereka menyediakan beasiswa dari siapa aja gitu. Itu bisa langsung di-apply juga. Jadi ada dua surat nanti. Satu surat untuk si penyedia beasiswanya juga gitu. Oke, kemudian dia lalu buat jurusan art, musik, dan kulineri ada nggak beasiswa untuk jurusan itu? Ada banget. Itu di mana harusnya di setiap universitas itu pasti ada untuk jurusannya kayak gitu. Cuman emang nggak semua universitas, ada hanya beberapa universitas yang menyediakan itu. Kemudian Lucky, anak saya lagi kalau yang untuk University of Toronto, kebetulan saya dari Kanada, nanti saya jawab. Nah, jadi kita keep dulu, terus begitu kita mungkin boleh ya Rul, kita berlanjut ke yang dari Jepang ya. Ya. Oke, sip. Thank you, man. Oke, ini dari saya memperkenalkan ada teman kita, ini kakaknya yang seorang dari SMA 70. Jadi bernama Anindito, dia itu akan menjelaskan mengenai beasiswa di Jepang. Beasiswa di Jepang itu ada berbagai macam, dan saya persilakan. Anindito ini adalah seorang dosen di BINUS dan dia punya beberapa gelar, tapi ya kita kita tidak menempatkan gelarnya di sini karena kalau ditulis gelarnya lebih panjang dari namanya. Luar biasa nih anak. Jadi ya silakan Anindito. Terima kasih Pak Zen. Saya pakai PPT nih. Jadi oke. Nah, ada umumnya tadi juga saya sambil melihat spektrum pertanyaan yang udah muncul di chat, ya, standar nanya-nanyanya. Ada beasiswa yang untuk anak yang pintar, ada beasiswa untuk anak yang punya prestasi pintar unik. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah
tadi yang nomor 3 yang Mas Rul juga udah bilang tadi, kegigihan. Jadi 3 jenis ini saya udah ketemu semua selama di Jepang. Yang tipenya ini ada 4, tapi yang mungkin saya bahas lengkap 2 ya. Beasiswa dari Monbuka Gakuso ini dari Kementerian Pendidikan Jepang. Itu ada D2, D3, S1, S2, S3, sama kalau persekolahan pelajar 1 tahun untuk kalau kuliahnya bahasa Jepang. Kemudian Mitsui Busang itu untuk S1, Jaso ini juga dari S1, dan banyak beasiswa lain. Nah, tapi yang beasiswa lain ini umumnya tersedia kalau kitanya udah di Jepang. Jadi informasinya sulit didapat kalau kita belum di Jepang, walaupun dari website sekalipun. Oleh dia udah nggak bisa bantu di masalah visa. Kalau yang 3 di atas itu bisa dibantu untuk masalah visanya nanti. Nah, yang Monbuso ini saya dulu dapat yang ini. Sekarang jumlahnya dapatnya sebulan segitu ya, cukup lah. Itu cukup untuk biaya hidup dan kuliah udah nggak bayar lagi. Masa pendaftarannya nih April sampai Mei biasanya, menjelang UN, menjelang UTBK apa namanya sekarang, Eptanas ya. Menjelang itu pendaftaran, ini ada linknya, nanti saya kasih Pak Zain akan disebarkan ya. Boleh. Nah, ini paling penting tuh di sini di website tuh ada informasi kalau untuk undergraduate itu ada D2, D3, sama S1. Kalau D3 sama S1 itu kebanyakan lebih tepatnya untuk anak yang pinter. Karena nilai-nilainya tuh luar biasa tinggi untuk seleksi masuk situ. Dan D3 tuh khusus IPA, teknikal. Jadi kalau bukan anak IPA ya ini. Tapi kalau S1 anak IPS bisa, ada hukum, ada sosial, yang nggak bisa cuman bahasa aja. Nah, kalau yang saya daftar tuh yang saya keterima, yang saya daftar 3-tiganya, tapi saya keterimanya D2. Itu yang menarik karena jurusannya tuh aneh-aneh. Sebentar, saya daftar jurusannya. Ini kebaca nggak ya? Saya gedein. Nah, nih ada kosmetik, bakery ya, nursing, kemudian yang bawa animasi, manga ya, film, video, art, desain, fotografi, dan di sini ada subjek yang nggak ditulis juga boleh. Yang nggak ditulis juga kalau Anda mampu menemukan program yang ada di Jepang terus dituliskan di situ, nanti dibantu menyalurkan sana pihak penyedia beasiswanya akan membantu menyalurkan. Contohnya adalah kalau ini nggak tahu nih, bapak-bapak ibu-ibu suka main dingdong nggak zaman dulu nih? Tahu Koei nggak? Itu perusahaan game Jepang. Koei itu yang Street Fighter ya, itu ada gaming academy gitu ya, khusus jurusannya tuh game making. Jadi Konami ya. Konami ya, semua itu punya rata-rata, semua punya sekolah atau setingkat akademi ya di ini. Jadi itu bisa didaftarkan juga di sini dengan. Nah, pendaftarnya di sini nih unik karena yang diterima biasanya yang suka jurusan yang aneh-aneh. Ini pariwisata perhotelan teman saya kebanyakan. Tapi ada juga, kalau saya sih waktu itu ya, saya anak IT ya, IT aja deh. Saya nomor 6 nih, information processing ya. Tapi di sekolah saya itu ada 3 jurusan. Selain information processing itu ada elektronik biasa, sama satu lagi itu band elektronik audio judulnya. Tapi setiap tugas akhirnya tuh bikin album lagu.
Jadi bikin band sama temennya. Jadi setiap tahun di apa kayak pesta kelulusan ada satu album yang keluar hasil-hasil rekaman terbaik dari angkatan itu. Satu yang terkenal waktu itu kalau dari teman saya yang sampai sekarang suka ini band Jepang ada namanya Yellow Monkeys, itu lulusan alumni dari sekolah saya dulu. Jadi sekali lagi tadi bener yang Mas Sen bilang tadi ya, kegigihan itu lebih penting sih daripada pintaran. Kalau pintaran udah jelas tadi ada jalurnya, tapi kalau nggak pintar ya itu harus gigih mencari. Jadi kan apa, semua tuh kalau mau ini ada usaha ya. Itu sekilas tentang yang beasiswa Monbusho ya. Kalau yang terusannya sebentar. Beasiswa yang kedua yang ini Mitsui ya, ini lebih gede nih beasiswanya. Bahkan kalau apa ada teman saya nih yang ini ya dasar agak hemat ya orangnya, kalau nggak dibilang pelit ya, pulang beli rumah dia ngirit dari apa uang beasiswanya ya. Tapi ini jujur ini beasiswanya lebih banyak lebih tepat untuk anak pintar ini ya. Jadi seleksinya memang seleksi akademik. Umumnya matematik paling penting. Pilihan nanti nilai yang kedua, pelajaran yang kedua tuh biasanya tergantung dari yang ingin dituju gitu ya. Misalnya kedokteran tuh biologi atau kimia. Kemudian kalau komputer ya berarti matematika sama fisika gitu ya. Itu nanti, atau kalau yang sosial sama sejarah ya biasa. Itu tergantung ininya apa. Nah, ini yang paling deket nih. Kalau yang teman-teman yang punya anak yang mau lulus tahun ini, deadline-nya tanggal 18 besok nih. Jadi bisa langsung daftar online kalau ini ya, langsung dipersiapkan. Sekilas kasih langsung kelihatan bisa memenuhi syarat apa enggak gitu ya. Itu Mitsui Busang, MBK ya, MBK scholarship.id.com. Kalau ininya di sekretariatnya dia nebeng di sini di Jakarta di Universitas Dharma Persada. Itu daerah Jakarta Timur ya. Saya kurang tahu persisnya, belum pernah ke sana sih, tapi ya nebengnya di situ. Jadi kalau ada, nggak tahu di sana apakah ada yang menyediakan informasi khusus terkait hal ini apa enggak. Lalu yang ketiga adalah beasiswa JASPO. Ini yang mayoritas ya, mayoritas kecil, emang kecil beasiswanya karena memang sifatnya hanya bantuan ya. Jadi ini teman-teman yang misalnya punya modal sendiri walaupun nggak banyak gitu ya, paling nggak mampu bayar kuliah sama ininya, tapi ini bisa mengurangi beban selama di sana lah. Cuman syaratnya ya nilai EJU-nya, EJU ini kayak ujian apa ya, kayak semacam ujian UMPTN tapi untuk mahasiswa asing lah. Isinya cuma matematika sama mata kuliah, beberapa mata pelajaran khusus tergantung yang dituju. Nah, ini setiap per tahun bisa terus diperpanjang. Nah, gimana cara mempersiapkannya ya? Jadi udah saya berikan link mungkin dari situ ya. Kemudian kalau memang pengen tahu batas kemampuan anak Anda ya, pinter, katanya sih, kata gurunya sih pinter, tapi seberapa pinternya, suruh dia buka soal-soal lama. Nah, di internet ada. Terus kalau memang ada yang ini sama jawabannya tuh di Amazon Jepang ya, ini aja bisa dibeli ya. Nah, ini ada pertanyaan Dodit. Kalau misalnya apa kemampuan bahasa itu seberapa penting untuk diterima beasiswa di Jepang? Nggak terlalu tinggi ya kalau untuk kemampuan bahasa Inggris ya, tapi ya jangan parah-parah amat ya. TOEFL 500-an aja udah cukup, udah TOEFL SMA bahasa Inggris SMA yang standar yang sedang aja udah cukup untuk lewat gitu ya. Karena di sana sendiri yang beasiswa pertama itu kan kita disuruh masuk sekolah bahasa. Untuk undergraduate itu semua pelajaran disampaikan pakai bahasa Jepang, bahasa native bukan bahasa Inggris.
Kalau yang semua kuliah pakai bahasa Inggris tuh mungkin ada ya, kalau Bapak Ibu ketemu ya, itu pasti kuliah apa, perguruan tinggi swasta yang bayarnya juga mahal pasti. Karena rata-rata di Jepang semua bangga dengan bahasa nasionalnya ya. Jadi saya dulu juga kuliah full dalam bahasa sana, jadi pasti nggak terlalu penting ya. Yang penting bahasa Inggrisnya nggak jelek-jelek amat. Dan ini paling penting untuk memahami bahasa, soalnya kan soal tesnya pakai bahasa Inggris, minimal untuk memahami itu harus bisa, kalau enggak repot, nggak bisa jawab. Nah sekarang, nah ini zaman saya dulu belum ada nih, tapi 5 tahun ke belakang nih banyak informasi lagi nih, beasiswa Asia tuh makin banyak, terutama Korea Selatan sama Taiwan ini ya. Itu juga apa, banyak jalurnya. Tapi yang kalau di klasikal, kalau di Asia ya agak beda sama US sama Europe. Kita lebih ke apa ya, government atau foundation oriented. Jadi biasanya informasinya masih terpusat. Mereka kadang nggak merasa capable handle in apa, support satu persatu gitu ya per univ. Jadi mereka lebih senang daripada apa, punya tenaga yang bisa jawab dalam bahasa Inggris cukup fasih untuk berbagai ini, mendingan mereka serahin ke pemerintah atau ke yayasan gitu ya untuk penyedia beasiswanya. Tapi akan sangat membantu kalau ada punya teman yang punya bisa bahasanya dan bisa membantu ya, itu mereka ini apa, sangat informatif. Kata kuncinya sih malu bertanya sesat di jalan. Jadi jangan ragu, semua univ atau yayasan kalau ada email, ada nomor kontak, dikontak aja. Siapa tahu ada yang bales, dipantau juga tapi ya. Itu jadi ada teman saya tuh mau S2 di Jepang. Saya itu pernah saya bantu ya. Wah, nilainya pas-pasan, S1-nya dari kampus ya nggak ternama lah. Kelas karyawan pula ya. Jadi S2-nya tuh agak susah kalau jalur pintar kan gitu. Nah, itu yang saya lakukan mirip-mirip sama yang temennya Mas Ruli tadi. Yang saya lu mau topik penelitian apa? Waktu itu dia tentang apa sih? Dia orang mandiri kan, jadi tentang merger Bank Mandiri gitu ya. Oh, dia pengen penelitian tentang itu. Ya udah, yang saya bantu lakukan adalah mencari profesor atau ini yang suka dengan topik merger dan akuisisi. Itu kira-kira dapat 49 apa ya. Nah, itu semua kita emailin, ada 3 kok yang balas. Dan akhirnya 1 yang dipilih karena apa, dia bisa bantu masalah beasiswa segala macam. Nah, itu apa, lebih daripada pintar, itu lebih butuh gigih sebenarnya. Orang pintar juga kalau nggak gigih kadang-kadang banyak yang ketendang kok. Saya tambahin boleh? Silakan. Ini yang Taiwan ya, saya ngelihat saya 5 tahun terakhir mungkin setahun bisa 3 kali ke Taiwan. Jadi saya sempat ketemu orang di situ. Di Taiwan juga banyak orang Indonesia yang pekerja ya, dari buruh. TKI. Nah, buruh kebanyakan ya, buruh. Dia nanya, di Indonesia banyak orang yang lulusan SMK terutama. Jadi teman saya itu nanya, banyak lulusan SMK. Saya bilang, wah mau diapain nih? Saya pikir dia mau nyari duit dari situ, mau nyari tenaga buat dibawa ke Taiwan. Ternyata enggak. Ternyata pemerintahnya menyediakan beasiswa khusus untuk SMK yang sudah di jurusan. Bahkan saya juga bingung, kok dia bisa tahu SMK di Indonesia? Kan jarang orang luar negeri yang tahu di Indonesia ada SMA, ada SMK. Dia bilangnya yang khusus kejuruan SMK. Jadi untuk mungkin perhotelan atau yang jago elektronik gitu ya, atau kulineri kayak tadi masak. Ternyata mereka butuh yang kayak gitu, dimasukin ke beasiswa, dan mereka kekurangan kayak resource untuk ketenagaan. Taiwan itu beda dengan Cina ya, maksudnya kalau Cina banyak orang
resource-nya banyak. Kalau Taiwan enggak. Jadi tenaga-tenaga yang khusus itu sangat dibutuhin, makanya mereka banyak beasiswanya. Ya udah itu aja. Ya, sama mungkin karena TKI di sana jauh lebih sejahtera dibanding tempat lain karena metode rekrutmennya keahlian sesuai keahlian juga kan. Betul. Asal apa? Bukan apa pembantu rumah tangga gitu ya, bukan asisten rumah tangga, jadi lebih keahlian. Jadi lulusan SMA di sana juga lebih terawat lebih sejahtera. Nah, ini saya ralat nih. 5 menit lagi ya. Ya, saya ralat nih. Saya udah nggak di BINUS sejak 2019. Sekarang di Kementerian Pertahanan. Saya kerja di Universitas Pertahanan. Nah, kebetulan kami juga menyediakan beasiswa ya, semua masuk sini. S1-nya kami ada 11 prodi, farmasi, kedokteran, MIPA, kemudian untuk teknik ada elektro, sipil, mesin, dan informatika. Saya ngajar di prodi informatika. Nah, lulusan dari kami disalurkan untuk menjadi TNI atau PNS. Nah, itu mungkin nanti akhir Februari kami akan buka pendaftaran, bisa langsung lihat di websitenya nanti. Gitu sih, kurang lebih gitu, Sen. Oke, terima kasih. Udah selesai. Dari Dodit. Yang ini saya share ya PPT-nya. Ya, nanti saya share ke teman-teman. Ini yang berikutnya dari alumni SMA 70 lainnya nih, Hairun Gani. Dia di angkatan di bawah kita, dan akan share mengenai Sampurna Foundation. Jadi Hairun Gani ini sudah tidak bekerja di Sampurna Foundation, tapi akan menjelaskan kriteria apa yang akan dilihat oleh sebuah foundation, misalnya Tanoto atau Jarum Foundation atau foundation lain buat seorang calon mahasiswa pada saat dia mengajukan beasiswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal untuk semuanya. Maaf ini saya lagi di jalan, jadi mungkin nggak buka ini dulu ya videonya sampai saya berhenti. Bisa dengar, Zain? Semua ya? Oh, bisa. Ini nanti saya share juga ininya, slide yang tadi mau dikasih lihat. Jadi saya mungkin sedikit share aja, karena tadi kan dari Pak Ruli dan Pak Nindito ya tadi yang Jepang itu banyak informasi sebenarnya bagus yang sudah di share ya, karena memang beasiswa itu sebenarnya banyak sekali yang ada di luar, hanya kita perlu tahu aja apa dan di mana gitu kan carinya, dan apa yang harus dipersiapkan lah ya untuk anak-anak kita ataupun kita sendiri yang mau ambil S2, S3 gitu. Jadi sekedar sharing aja. Saya tuh memang terakhir bekerja itu di dunia pendidikan 8 tahun di Sampurna Foundation, terakhir di Sampurna University. Tadinya di Sampurna Academy, terus di Sampurna University di manajemennya. Jadi kalau pas di Sampurna Academy itu saya tuh jadi direktur programnya untuk Sampurna Academy, khusus yang untuk beasiswa, anak-anak beasiswa. Jadi kita waktu itu ada beberapa sekolah, ada 4 sekolah yang bekerja sama Sampurna Foundation. Jadi kita dulu ya, Zain ya. Iya. Tadi ya. Iya. Itu cari di handphone susah tuh. Mana di sini? Nggak apa-apa, terusin aja sambil. Yang tadi bisa di-share nggak, Zain? Bisa. Bisa tolong ya.
Jadi intinya kalau kita tadi disebutkan juga apakah harus prestasi? Kebetulan kalau misalnya S1 sih banyakan yang nyari emang prestasi ya. Kecuali yang tadi bilang olahraga ataupun arts itu mungkin yang tadi benar gitu ya, yang di bidang tertentu itu dilihat portfolionya gitu kan. Dari sisi musik gitu kan, portfolio musik seperti apa, ataupun yang di arsitek itu yang dilihat seperti apa gitu kan, selain requirement yang lain. Tapi kalau waktu itu saya di SMA untuk beasiswa khususnya S1 itu memang kita lihat dari prestasi akademik pasti kita lihat. Jadi tidak pungkiri bahwa ada hal-hal yang kita require dari students kita yang future students kita yang harus dimiliki secara umum ya, gitu. Nggak jadi bukan secara khusus gitu. Tapi secara umum harus intinya ada threshold atau nilai-nilai yang harus dicapai lah secara umum gitu kan. Tapi selain itu juga kita pastinya ngelihat dari sisi lain juga. Yang paling penting sebenarnya non academic activitiesnya juga gitu kan. Ada beberapa hal yang kita lihat sebenarnya dari sisi prestasi kompetisi. Kalau ada misalnya ada kompetisi-kompetisi yang dicapai atau menang kompetisi atau ikut kompetisi, terus ikut organisasi atau aktivitas kepemimpinan itu sangat penting karena kebanyakan foundation ataupun institusi lebih akan nyari future leaders lah ya. Intinya orang-orang yang akan merepresent their institution ataupun representing the foundation itself gitu. Makanya mereka kita kebanyakan lihat dari sisi itu juga gitu, non akademiknya. Terus satu lagi yang kita lihat itu value added foundational competency. Jadi intinya bukan kompetensi yang udah ada punya, tapi foundationnya ada atau enggak gitu. Kayak tadi kalau misalnya mau apply ke Jepang ya paling tidak ngerti bahasa Inggris atau Jepang gitu kan. Sama halnya kalau misalnya di Amerika pasti harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Ataupun sekarang ini yang paling dilihat juga digital IT skills-nya. Kadang-kadang tuh lihat sekarang ini social media dilihat, cara computer skills-nya dilihat, terus soft skills-nya mungkin yang dia pernah belajari atau dia punya. Karena kalau di Sampurna Foundation waktu itu kita melaksanakan information gathering itu dari interview pastinya sama dari essay yang dibuat oleh si calon beasiswa penerima beasiswa, sehingga ini sangat penting gitu loh untuk dipilih. Jadi bukan hanya grades-nya, jadi grades itu hanya requirement gitu kan. Jadi bukan harus yang terbaik gitu kan, tapi yang pasti setelah requirement atau threshold itu bisa tercapai, yang dilihat lagi non academic kompetensinya gitu. Sehingga yang di highlight oleh Sampurna Academy atau Sampurna University itu foundation atau mungkin di foundation lain adalah pastinya karakter-karakter atau values yang dimiliki orang tersebut apakah sesuai dengan visi dan misi dari yayasan atau institusi tersebut gitu loh. Karena waktu kalau kayak misalnya saya interview gitu kan, saya sebagai interviewer sebagai panel gitu kan, yang menentukan orang tersebut dapat beasiswa atau tidak, saya akan lihat apakah dia memiliki values tersebut atau soft skills tersebut. Nah, kita dilihat dari misalnya kita dari pertanyaan-pertanyaan kita yang kita ajukan, apakah dia menjawabnya sesuai dengan yang kita inginkan lah, sesuai dengan yang values dari institusi atau yayasan tersebut. Nah, itu makanya pentingnya tuh sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh anak-anak kita gitu kan, supaya kalau pas interview atau proses kita kalau misalnya udah lewat paper based proses
itu ngelihat di websitenya atau telepon langsung ke penyedia beasiswa tersebut, sehingga tahu benar bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh si penyedia itu. Bukan berarti kita harus mengikuti apa yang dia miliki, tapi kita harus mikir juga apakah yayasan atau institusi ini adalah sesuai dengan yang kita maui, kita ingini. Jadi emang harus ada matchingnya juga di situ. Jadi kalau misalnya memang tidak, ya mungkin bukan untuk kita gitu. Nah, saat terakhir mungkin salah satu the last requirement yang biasanya kita tekankan di Sampurna itu biasanya adalah potensi dari si siswa atau penerima beasiswa ini ke depannya. Karena kalau dari foundation atau di institusi tersebut, kalaupun dia dapat beasiswa, ini akan menjadi representatif dari institusi dan atau yayasan tersebut, sehingga melihat potensi kalau misalnya tesnya bagus dari segi akademis dan non akademis, ini akan dipilih gitu. Terlebih melihat juga dari loyalitas dan kontribusi yang akan diberikan kepada masyarakat gitu, ke depannya gitu. Ini khusus mungkin S1 F2 ya. Jadi intinya memang akan ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ditanyakan di interview biasanya, dan itu yang depending on on the answer gitu ya, dari pertanyaan itu mungkin akan menjadi penentu dari penerima beasiswa whether dia atau dapat atau enggak gitu. Mungkin itu ya, Zain. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Nanti pertanyaannya kita tampung di terakhir aja, soalnya masih ada 2 presentasi. Silakan. Coba kita lihat ini. Ustadz Dr. Mutali sudah gabung? Oke, ada sih tadi. Oh, ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Waalaikumsalam. Oke, saya Abdul Mutali, saya dosen di UI sejak 2008 ya. Saya sempat diamanai sebagai wakil dekan di Sekolah Kajian Strategik dan Global, dulunya Pascasarjana UI. Sebelumnya saya Kaprodi S3 Kajian Strategik Global, kemudian Kaprodi Pascasarjana Ilmu Kepolisian, kemudian Kaprodi S2 Timur Tengah, kemudian linguistik FIB UI gitu. Saya sendiri dari Sudan dan Mesir ya. Saya sebetulnya bidangnya Art and Humanities, tapi rupanya ini semua mesti ada seninya. Di polisian butuh seninya kan begitu, strategi global butuh seni. Jadi kalau nggak ada seni, nanti Amerika achievementnya ya dia akan nembak Irak, akan nembak Afghanistan, sehingga jurusan-jurusan yang agak keras itu mungkin alasan Pak Rektor dari Timur Tengah coba memberikan sentuhan-sentuhan Mas Zen ya, di prodi-prodi yang cukup hot gitu, cukup keras begitu. Nah, tadi sebetulnya secara prinsip terkait beasiswa yang sudah dipaparkan oleh kawan-kawan sama ya dengan di Timur Tengah. Cuma bedanya memang kalau di Timur Tengah itu fokusnya lebih kepada art and humanities atau sosial humaniora ya. Tidak seperti rumpun-rumpun yang lain. Tapi sah-sah saja ya apabila Bapak Ibu ataupun di sini jika ada calon mahasiswa begitu yang ingin mengambil eksakta kemudian medicine ke Middle East, karena ada beberapa kampus memang yang nilai QS-nya itu tinggi sekali ya. Itu ada yang di ranking 20-an. Kita saja UI itu masuk 5 besar Asia Tenggara, empot-empotan betul, susah betul begitu ya. Ada kampus Middle East, misalkan Uni Emirat, Qatar itu sudah di ranking 20 QS. Itu kan sudah luar biasa begitu.
Nah, medicine mereka pun menjadi referensi begitu, kemudian ekonomi, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak S1 lulusan UI dari Fakultas Teknik ya, kemudian dari MIPA itu banyak yang mengambil bidang eksplorasi pertambangan di beberapa kampus semacam King Abdul Aziz Petroleum University, kemudian King Saud University begitu. Walaupun memang Patsun Middle East itu lebih kepada sosial humaniora. Nah, di Middle East University sendiri itu memang ada kampus negara-negara yang kita tidak bisa kuliah kecuali dengan jalur scholarship semacam Arab Saudi kan begitu, Uni Emirat Arab, Qatar dan semua negara-negara GCC ya atau negara-negara Teluk itu mau tidak mau harus dengan scholarship begitu. Karena itu saya mohon maaf tidak memberikan bahan presentasi di sini, tapi sebetulnya itu bisa ditengok di di official website mereka masing-masing gitu ya. Nanti kalau ada grupnya melalui Mas Zen saya akan kirim gitu ya, itu persyaratan-persyaratan ya terkait untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ini mungkin berita gembira bagi negara-negara seperti Indonesia ya. Itu Oki memohon kepada negara-negara yang di mana minyaknya itu luar biasa seperti Arab Saudi, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, itu untuk membuka beasiswa ya kepada negara-negara Muslim begitu. Jadi S1 pertambangan ya, kemudian S1 eksplorasi pertambangan juga, agar negara-negara Oki itu diberi peluang beasiswa yang sangat besar, Mas Zen. Begitu ya. Nah, bahkan bukan hanya itu, untuk postdoc pun, itu alhamdulillah kita UI itu sudah melakukan bukan hanya MOU, tapi levelnya itu lebih serius lagi PKS. PKS-nya bukan partai ya, perjanjian kerjasama begitu. Jadi sudah rigid ya, sudah sudah ya artian bisa dipertanggungjawabkan lah begitu. Itu untuk joint research ya, kemudian mengambil postdoc dengan beasiswa yang luar biasa begitu. Jadi kalau tadi Mas siapa itu beasiswa pulang bisa beli rumah, ini beasiswa bisa pulang memberikan memberikan rumah bukan hanya untuk istrinya tapi untuk mertuanya. Nah, luar biasa ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada memang itu negara-negara Timur Tengah itu masuk tanpa beasiswa. Ya, tetapi jangan khawatir. Saya sendiri berangkat memang saya pakai 2 jalur ya. Ketika S1, saya S1 di UIN Bandung, tapi kemudian ngambil lagi S1 di Timur Tengah begitu. Berangkat dengan biaya sendiri, tapi di sana saya dapat beasiswa dari Al Fayed Foundation. Ya, ketika itu yang ngasih rekomendasinya itu istrinya Dodi Al Fayed. Siapa Mas Zen? Bukannya Princess Diana tuh. Betul. Jadi S1 saya beasiswanya dari Al Fayed Foundation. Rekomendasi tanda tangannya itu dari istrinya Dodi itu. Diana. Ya, Dodi Diana itu. Jadi di sana beasiswa banyak sekali memang, ya, banyak sekali. Yang menariknya Sudan itu kan negara miskin, tapi negara asing, anak-anak asing yang kuliah di sana, foreigners itu pasti dapat beasiswa. Itu yang luar biasa. Jadi penghargaan mereka kepada mereka yang tertarik dengan dunia pendidikan itu luar biasa. Begitu ya, negara tersebut diembargo sejak merdekanya 1 Januari 1956, tapi sampai hari ini survive. Begitu ya, kita diembargo 2-3 hari udah empot-empotan nih. Ya, nah kita mesti belajar bagaimana komitmen beasiswa mereka begitu. Ya, boleh negara miskin, tapi siapapun yang punya mindset pendidikan luar biasa. Kan begitu. Nah, untuk mendapatkan beasiswa memang negara-negara GCC atau negara-negara Teluk itu sekarang agak kebarat-baratan juga sama begitu. Ada persyaratan IELTS, ada persyaratan TOEFL begitu. Karena kelasnya menjadi
internasional, kelas menjadi bahasa Inggris. Begitu ya. Nah, tapi keuntungannya walaupun kelas internasional tetap dosennya itu ya ketika di kelas pakai bahasa Arab lagi kan begitu. Ya, karena saya sempat mahasiswa kami itu sempat ada yang ngambil double degree begitu ya. Jadi S1 di UI itu sampai semester 5, semester 6, semester 7 ya. Sampai 1 semester sebelum dia skripsi itu ngambil kelas di Uni Emirat, ngambil kelas di Qatar begitu ya. Untuk ngambil hukum internasional, kemudian ekonomi politik atau Islamic finansial. Ya, saya kira kedepannya seperti ini. Jadi bukan mencari negara mana yang punya beasiswa, tapi kita nih anak kita ingin menjadi pakar apa, ingin menjadi peneliti apa. Ini sebetulnya yang mahal seperti ini. Ya, bukan sekedar nyari beasiswa. Akhirnya pendekatan menjadi materialistik betul. Saya ingin menjadi pakar di sini. Saya ingin menguasai di bidang ini. Ya, sebetulnya beasiswa kan bisa dicari, bisa ditembus begitu. Nah, kalau yang dicari adalah Islamic finance, kan begitu, Islamic law, kemudian filsafat Islam, ya harus berangkat ke tanahnya, kan begitu, harus berangkat ke empunya. Bagaimanapun menjadi seorang pakar, menjadi seorang peneliti, harus mencari guru yang Lao Tse yang luar biasa. Ya, Lao Tse yang luar biasa. Saya kira seperti itu, Mas Zen. Dari saya singkat nanti, ya. Mungkin untuk pendalaman nanti dalam Q&A gitu aja ya. Iya, ini ada pertanyaan yang japri ke saya. Kebetulan karena Pak Ustadz bekerja sebagai wakil dekan di Universitas Indonesia. Itu kalau di Universitas Indonesia apakah ada beasiswa dalam negeri untuk fakultas kedokteran? Tapi kalau misalnya kalau masuk UI kan sendiri itu ada yang beasiswa ya berasal dari Damas dan lain sebagainya, atau beasiswa dari pemerintah daerah, cuma ada konsekuensi pulang itu jangan jadi anggota DPR ya. Gitu. Pulangnya harus mengabdi ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Nah, ada yang beasiswa seperti itu. Rata-rata masuk UI itu memang beasiswanya itu kita lihat nilai di semester 1, semester 2, Mas Zen. Begitu. Jadi kita lihat dulu baru ada beasiswa. Insya Allah di UI sangat banyak lah beasiswa. Saya kira kawan-kawan SMA 70 banyak betul yang di UI itu. Iya, betul. Termasuk Mas Zen putranya di UI ini. Iya. Putri saya di UI. Makasih. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Ini sesi saya sebenarnya. Sesi saya. Jadi kalau saya juga sharing aja ya. Sharing kalau saya mendapatkan beasiswa itu dari PBB. Prosesnya sebenarnya sederhana. Waktu saya ngambil S2, saya yang pertama di Manila, di Filipina, saya apply untuk internship di PBB di UN. Kebetulan saya diterima di internship program di UN, di WIPO ya, World Intellectual Property Organization. Terus begitu mereka menawarkan karena saya dari negara berkembang, mau sekolah di mana? Saya bilang kita punya program tuh di Amerika, di sekolahnya kecil sekali, 3 jam di utaranya Boston, di namanya Franklin Pierce Law Center. Kebetulan Dirjen WIPO itu Board of Governors-nya Franklin Pierce Law Center. Jadi mudah sekali. Nah, di UN itu nanti akan saya share off screen nanti. Itu mengenai banyaknya scholarship atau namanya kalau di PBB itu fellowship dari UN. Itu bukan hanya mereka berikan kepada yang pintar, tapi yang seperti yang gigih, yang tadi itu. Kadang-kadang dari perkenalan. Jadi kalau misalnya UN itu mereka ingin ada teman saya karena dia dokter yang mengabdi ke PBB, jadi anaknya ditawarkan beasiswa. Nah, ini kan kita mungkin bisa dapat punya dana untuk sekolah misalnya di sekolah-sekolah di Timur Tengah, di Jepang maupun di Amerika. Tapi untuk diterima, untuk mendapatkan letter of acceptance itu belum tentu. Karena mereka bukan hanya dana, tapi mereka minta yang tadi, kegigihan.
dan nilai kadang-kadang. Jadi untuk hal yang seperti itu biasanya kalau di Indonesia itu ada namanya mentorship program. Jadi mentorship program namanya Indonesia Mengglobal. Indonesia Mengglobal ini ada websitenya ya. Indonesia Mengglobal. Jadi Indonesia Mengglobal itu mereka programnya itu, nah ini. Jadi mereka by region, by program, by topic, scholarship database. Ini ada scholarship database, ini menarik. Jadi kita lihat aja by region, misalnya mau di mana, Afrika, Amerika, Kanada, Asia. Nah ini yang jadi mentornya siapa? Saya kan sudah lebih dari 30 tahun lulus dari Carleton University di Kanada. Yang dulu saya jadi untuk menjadi mentor saya nggak cocok. Yang cocok siapa? Current student. Jadi student yang sedang sekolah di sana, yang tadi ada pertanyaan University of Toronto. Nah itu current student yang ada di sana, bagaimana menulis essay, bagaimana membuat aplikasi, terus begitu bagaimana membuat letter of reference. Nah itu semua dijabarkan di sini oleh current students menjadi mentor calon student. Jadi ini luar biasanya kalau misalnya kita menggunakan program ini. Sebenarnya selain Indonesia Mengglobal ada juga yang lain, tapi ini waktu itu dibantu sama USAID. Nah, USAID, Education USA. Kenapa? Karena mereka melihat, wah ini luar biasa, supaya intake dari Indonesia ke Amerika meningkat. Tapi sebenarnya ini kalau dilihat by region, intake dari Indonesia ke seluruh dunia. Karena kalau yang dekat-dekat mana? Australia, New Zealand, Pacific Island itu juga ada. Cuman kalau misalnya kalau misalnya negara seperti Australia, walaupun dekat, ternyata dia mahal biaya hidupnya. Terus begitu kalau misal Asia yang tadi mungkin kita ke Taiwan. Taiwan itu kenapa mau memberikan beasiswa ke Indonesia ke SMK? Terutama karena kalau di PBB Taiwan itu bukan ada namanya One China Policy. Jadi China itu yang diakui adalah mainland China, yang ibu kotanya Beijing. Kalau Taiwan, mereka memberikan beasiswa itu terutama mencari influence, mencari teman, gitu. Nah, ini saya nanti bisa dicari sendiri ya. Ini yang luar biasanya dari Indonesia Mengglobal ini, bahwa anak-anak ini kan dibikin oleh anak-anak Stanford ya, anak-anak Stanford di Amerika. Tapi jadinya ke seluruh dunia. Jadi yang tadi itu di Afrika, di Arab Saudi, itu semua ada di sini. Dan kegigihan itu perlu. Dan ini application-nya itu kan ada misalnya $50 ya, application fee. Application-nya dibayar oleh Indonesia Mengglobal. Jadi bukan hanya ininya, kalau misalnya tadi 103 universitas di-apply sama temannya Ruli, ini luar biasa. Kalau dikali $50 kan lumayan, 103. Tapi ini kita lihat by topik juga banyak gitu. Nah, ini kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Lebih baik kita langsung masuk ke tanya jawab supaya waktu kita bermanfaat, karena saya yakin banyak dari teman-teman ingin melakukan tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan, apa minimum requirements untuk mendapatkan beasiswa dari Sampurna? Nah, ini ditujukannya ke Mas Hairun. Ya, makasih Pak Sin. Sebenarnya minimum requirement itu tergantung sama beasiswanya. Sekarang ini Sampurna Foundation itu mengkhususkan diri untuk memberikan beasiswa untuk S1. Jadi S1 itu ada beberapa, S1-nya di Sampurna University. Jadi ada beberapa program studi yang diperuntukkan beasiswa itu.
Salah satunya adalah engineering, mechanical engineering, industrial engineering, computer science, sama management. Nah, semua ini khususnya untuk program double degree sama Arizona University. Sehingga requirement untuk university itu sebenarnya lebih banyak kan sih testingnya ya. Jadi ada tes entrance test yang diberikan oleh university-nya, Summer University, dan ada minimum test scores. Dan ini diadakan pakai bahasa Inggris pasti ya. Jadi bila itu tesnya bagus, requirement yang lain sih sebenarnya ya standar ya. Jadi raportnya dari SMA misalnya gitu, itu nilainya paling tidak rata-rata 7 gitu. Tapi ada interview proses yang dilihat itu. Jadi values dan karakteristik itu dilihat. Tapi paling yang about 80% of the ini is actually the test resultnya aja sih. Kalau university ya. Untuk yang Sampurna Foundation sendiri, yang lain selain itu tidak dibuka sebenarnya sekarang ini. Sampurna yang University Foundation hanya itu doang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tadi dari Lucky, saya mau jawab langsung. Ini kalau untuk beasiswa, anak saya lagi coba apply di U of T. Pertama kali dia coba untuk ke luar negeri, memang ada programnya full scholarship yang perlu kita tanggung biayanya apa saja, dan yang kita keluarkan during periode akademis anak kita. Jadi yang perlu kita keluarkan biasanya cuma application fee-nya aja, tapi application fee-nya pun di Indonesia Mengglobal di cover. Jadi kalau misalnya kenapa makanya anak-anak itu sukses masuk ke sekolah-sekolah di luar negeri atau bahkan itu karena mereka mentornya baik-baik, yang lulusan Harvard mementorkan anak-anak yang mau sekolah di Harvard, yang universitas di Madinah atau universitas di Sudan mementor anak-anak yang mau sekolah di Sudan, gitu. Jadinya biaya pun nggak ada. Tapi kalau mau ada biaya, kita mau apply yang 103 dilakukan oleh orang tuanya, ya bisa saja. Gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, sorry Zain, mungkin gue meluruskan pertanyaan yang tadi ya. Jadi sebenarnya bukan masalah application fee-nya. Jadi gini, kalau saya baca itu memang beasiswa dari Lester B. Pearson. Dia full scholarship. Ini S1 atau S2? S1. Okay. Jadi, tapi kan terus terang memang waktu anak saya tiba-tiba daftar sendiri, saya nggak tahu gitu ya. Saya pernah bilang mungkin secara finansial saya nggak bisa menyekolahkan, tapi kalau kamu cari full scholarship, fine. Nah, tapi intinya adalah saya ingin tahu, walaupun ditanggung biaya scholarship-nya, pastinya kan during academic itu pasti ada cost yang biasanya tetap harus kita keluarkan, itu biasanya apa aja gitu, bisa sharing nggak? Maksudnya kita sebagai orang tua kan juga harus punya proyeksi, kita harus akan mengeluarkan biaya apa aja gitu. Itu aja sih. Oke, biasanya kalau di tahun pertama tuh living cost. Jadi biaya untuk dormitory, terus biaya makan. Itu aja sih. Terus segitu kalau dia dapat scholarship ya. Karena di Kanada scholarship-nya beda-beda. Ada yang full scholarship dengan biaya hidup, ada yang tuition fee, ada yang tuition fee-nya dapat diskon gitu. Dan Kanada lagi banyak imigran kan, jadi dari Timur Tengah, Syria karena perang, ini mereka menerima banyak imigran. Tapi memang negaranya sangat aman dibandingkan Amerika. Saya kebetulan sekolah di Kanada maupun di Amerika. Kanada jauh lebih aman. Kenapa? Karena penjualan senjata api yang handgun itu nggak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu penjualan senjata itu senapan berburu. Tapi itu juga izinnya sulit dan hanya boleh, kalau senapan berburu kan kelihatan banget kalau kita bawa senapan berburu. Kalau di Amerika di mana-mana senjata api jauh lebih ini. Tapi jadi kita harus pilih-pilih di mana kota yang kita mau tuju. Itu aja. Jadi living cost biasanya. Nah, living cost di
Di Kanada itu tergantung kita kotanya apa. Kalau di U of T itu kan Toronto, termasuk mahal. Kalau saya boleh saran, yang kota-kota kecil, kayak misalnya University of Western Ontario, atau di Ottawa tempat saya sekolah dulu. Karena biaya hidupnya jauh lebih murah. Ibaratnya kayak desa, antara desa di mana? Di Jogja dengan kota di Jakarta. Jadi biaya hidupnya seperti itu. Jadi apartemen yang di Jogja kan jauh lebih murah dibandingin apartemen di Jakarta. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Kalau misalnya belum puas nanti. Sorry, Zen, boleh nambah? Boleh. Silakan. Jadi kalau tadi pertanyaan tertarik, biaya apa yang perlu dipersiapkan orang tua? Ini sebenarnya bagus, tapi juga kadang-kadang menjadi kendala. Menurut saya sih, kalau dari orang tua baiknya kalau memang beasiswanya mau sukses itu lebih support moral dan apa ya, resource selama di Indonesia saja gitu ya. Jadi anak-anak tidak ada, anak-anak itu gigih, emang di sana siap berjuang gitu ya mencari ini. Kalau belum apa-apa udah mengandalkan orang tua itu nanti kegigihannya itu, faktor kegigihannya tuh kurang terlatih gitu. Jadi mungkin kita siap membantu tapi diam-diam aja gitu ya. Cuman kalau bisa tuh, soalnya gini, pas bahasa Jepang itu salah satu pertanyaan yang penting dan menjegal itu, kalau kamu tiba-tiba sakit ya, baru seminggu di Jepang kamu tiba-tiba sakit, apa yang akan kamu lakukan gitu? Jawabannya itu menjegal. Soalnya banyak di depan saya nggak diterima tuh karena bilangnya saya dibawain kartu kredit sama orang tua misalnya, ya. Saya dibawain kartu kredit sama orang tua, sama ada satu lagi, oh iya, saya tinggal minta transfer dari orang tua. Itu kalau untuk wawancara beasiswa itu pamali ya, berarti dianggap orang tuanya mampu untuk membiayai, nggak butuh bantuan keuangan. Itu mungkin masukan aja. Jadi kadang-kadang hati-hati juga ini dalam hal itu gitu, biaya dari orang tua. Oke, thank you. Terus gitu semenjak pandemi, malah sebelumnya pada saat Krismon itu kita bekerja di negara setempat itu diperbolehkan, tapi biasanya ada jam-jamnya. Jadi misalnya hanya boleh misalnya 12 jam per minggu gitu. Jadi ada tambahan, misalnya kita kerja di library, ada yang kita kerja di Sapam. Teman-teman saya yang di Amerika waktu itu kerja di Sapam, tapi di Boston University dapetnya lumayan, atau pengantar pizza. Tapi mereka yang luar biasanya itu mereka dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia. Jadi harus nggak boleh malu ya. Soalnya ada juga teman-teman yang dulu malu kerja gitu ya. Di Jakarta, di Indonesia dia berada, tapi pas di luar negeri untuk cari uang tambahan, kerja tambahan itu malu, kan aneh juga gitu. Padahal kalau yang saya selama di Jepang juga sempat berapa kali kerja tambahan dan lumayan. Kalau sebenarnya kalau mau hidup sendiri, misalnya kita modal sekian bulan hidup di sana, kemudian di sana mencari tambahan dari kerja sambilan gitu untuk kuliah, sebenarnya sangat mungkin gitu. Nggak perlu mengandalkan beasiswa. Ada juga teman saya yang sukses dari situ, tapi kegigihannya ya luar biasa itu, karena dan seperti itu biasanya gampang juga dapat beasiswa kalau ada faktor gigih, udah ada track record bahwa dia mampu hidup. Kerja di Pizza Hut. Nah, siap. Sama, Pak. Mirip-mirip lah. Fisiknya jadi kuat. Iya, jadi itu yang penting mentalnya sih, Pak. Kalau menurut saya ya, mental survivorship-nya di sana itu yang paling penting, karena banyak yang kadang-kadang cuma masalah makanan baru 3 bulan udah bilang nggak betah terus pulang gitu. Orang tuanya pengen dia sukses tapi anaknya ada maaf ya lemah gitu ya mentalnya. Itu mungkin yang lebih penting ditekankan, mental dan kegigihan. Benar. Nah, ini ada pertanyaan penting dari teman kita Lucky. Kalau mau sekolah di luar negeri S1, apakah bisa dari SMA yang kurikulum nasional
atau harus masuk dari sekolah yang sistemnya IB. Kalau saya waktu itu dari SMA 70 pindah ke SMA di sana. Tapi ini ya nggak harus. Ini waktu itu recruiter mengatakan ke saya sering kali melihat dari SMA negeri. Kenapa? Fight-nya mereka jauh dibandingkan dengan anak-anak yang lulusan IB. Pada saat saya interview, saya tahulah, karena ini orang Indonesia yang interview. Itu dia bilang, anak-anak yang dapatnya nilai 7 di mana di sekolah negeri itu kadang-kadang jauh lebih pinter, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih fight-nya lebih tinggi dibandingkan anak-anak IB yang dapat nilainya 95. Kenapa? Saya bisa bilang gitu karena pada saat mereka diterima di universitas tempat saya bekerja, itu yang lulus itu anak-anak yang bukan dari sekolah IB, yang sekolah negeri malah yang lulus. Gitu. Iya. Kalau sekolah IB kan ya pasti mahal ya, Zen ya. Jadi kalau sekolah IB pasti mahal. Jadi pemberi beasiswa juga males kasihnya. Ya, beasiswa pasti bilang, ini nggak pas nih kalau misalnya ngasih ke anak-anak IB. Ini mereka biaya sendiri bisa. Mungkin cuma dikasih diskon. Jadi kalau misalnya ada masuknya dari sekolah negeri atau skala plus nasional plus yang biasa, mereka kadang-kadang juga kan ngasihnya kan ke sekolah-sekolah yang kayak kerjasama. Mungkin dari Pak Ustadz ada juga kali ya, dari SMA yang ada pengalamannya, yang punya kerjasama dengan Universitas Timur Tengah. Atau mungkin ada tambahan dari Hairun? Mungkin ada tambahan sih. Ya, jadi saya tuh ada pengalaman kan, kita intinya di Sampurna University itu kan ada beberapa tipe siswa lah ya. Itu kan ada yang dari Sampurna Academy yang dari beasiswa, sama dari yang sekolah-sekolah internasional lah, yang kurikulumnya dari Cambridge atau dari IB itu ya tadi ya. Nah, memang benar yang salah satu the difference ya between yang negeri sama ini banyak kan fighting spirit dan ini ya soft skills mereka. Jadi ini mereka tuh kayak problem solving skills mereka, terus survival skills mereka itu sangat tinggi, kegigihan mereka sangat tinggi. Jadi yang membedakan itu sebenarnya. Nah tadi ya saya setuju ya, benar memang kalau anak-anak itu diberikan tanggung jawab dan dibikin mandiri, kayak tadi bekerja. Saya juga sempat dulu di Amerika juga saya kuliah juga kerja gitu, dan itu membuat karakter kita lebih kuat gitu, lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Jadi memang salah satu pengalaman yang berharga kita di kuliah itu adalah bekerja itu. Sehingga memang seharusnya sih memang kita dikasih kesempatan, anak kita juga dikasih kesempatan untuk bekerja, untuk membuat karakter tersebut gitu. Karena saya ngeliat banget perbedaan antara yang itu ya tadi national curriculum, bukannya national curriculum itu jelek, karena tapi bagus sebenarnya kan. Hanya memang yang beda IB sama itu emang ada dari sisi karakter building ya, values-nya juga beda. Project based learning itu kan beda. Hanya di national curriculum itu ada juga gitu loh. Nggak semuanya mungkin di aktivitas yang dilakukan di SMA negeri itu dilakukan, tapi untuk anak-anak yang benar-benar yang gigih itu sama saja sebenarnya. Mau di IB atau di negeri, asal requirement tersebut ya requirement pastinya second language ya, bahasa Inggris itu sangat penting. Kalau misalnya ke luar negeri pasti international language harus ada lah. Selain itu sih sebenarnya sama aja sih. Jadi intinya masih bisa lah, banyak lah yang bisa dari national kurikulum ke luar negeri, nggak ada masalah. Oke, ini ada pertanyaan mengenai kalau di sekolah di Timur Tengah apakah diizinkan untuk anak perempuan, misalnya ke Madinah. Kalau anak perempuan kalau ke Timur Tengah sih selain Arab Saudi sih saya yakin bisa. Nah, kalau itu udah dijawab tuh sama anak Pak Dubes tuh. Ya, selain Arab Saudi bisa. Tapi sekarang pun sebetulnya Mas Zen itu dengan visi 2030 ya, MBS itu kan moderasi keagamaan ya cukup friendly begitu. Jadi
tidak lagi konservatif Wahabi begitu. Dulu nggak boleh ya sebelum MBS, tapi sekarang sangat longgar. Jangankan itu ya, sekarang sudah ada lari maraton perempuan sedunia itu di Riyadh, jangan salah itu 2018 ya, lomba lari maraton perempuan sedunia itu seperti Boston itu ya. Boston itu kan ya seperti Boston aja, seperti Boston. Jadi second Bostonnya itu ya Riyadh. Saya kebetulan ketika itu sedang undangan Raja Salman hadir menyaksikan. Wow, saya bilang. Tapi kalau yang larinya mungkin Rohis anak SMA 70 nggak jadi masalah. Ya. Tapi ini kalau pelarinya dari luar biasa, dari Perancis, dari Hong Kong dan sebagainya, you can see all. Jadi Saudi hari ini bukanlah Saudi kemarin-kemarin, ya begitu. Nah, kalau di selain Arab Saudi ya sangat terbuka, begitu, sangat terbuka, gitu ya. Jadi perubahan ini sangat luar biasa begitu ya. Tapi insya Allah keamanan saya kira tetap sangat diperhatikan lah, gitu dari mulai keberangkatan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau dapat beasiswa di negara-negara GCC itu luar biasa, ya. Itu luar biasa. Itu mungkin timbangan berat badan bisa 3 kali lipat naik tuh. Ya. Itu luar biasa begitu. Jadi saya ini lagi ya, kembali lagi. Jadi mindset kita harus dirubah begitu ya. Ini anak ini kecenderungan intelektualnya ke rumpun bidang apa, maka cari negara memang patsun keilmuannya di situ ya. Nah setelah itu beasiswa itu nomor kedua begitu menurut saya yakin banyak jalan menuju Mekah lah kan begitu ya, untuk diupayakan begitu. Ketika anak itu, wah ini dia dalam misalkan dalam bidang apa ya, bidang metalurgi ya di Inggris kan begitu, atau di Jerman dan lain sebagainya. Walaupun mungkin beasiswanya nggak seberapa, nggak seperti beasiswa di negara-negara yang lain kan, begitu. Nah ini yang agar tidak terjadi akademik kapitalis gitu Mas Zen. Oh iya. Gitu. Dan ini menarik karena ternyata saking negara-negara Barat itu ingin punya akademik kapitalis, mereka buka itu di Dubai sama Qatar kalau nggak salah, satu row isinya sekolahnya Stanford, Harvard. Itu mereka buka. Betul. Di Timur Tengah karena mereka jemput bola. Indonesia jangan pun salah, bukan hanya di Dubai, tapi di BSD juga ada Mas Zen. Iya, Monash. Monash juga ada, di Bali ada Tsinghua. Iya. Iya, di Bali ada Tsinghua, ada apa lagi tuh? Stanford ya. Ya itu kalau itu saya belum bisa konfirmasi yang Stanford. Tapi itu yang pasti yang universitas nasional saya kalau misalnya dikasih pilihan antara anak saya sekolah di UI sama dia sekolah di luar negeri untuk S1-nya, saya pilih di UI. Kenapa? Mindset. Satu itu, yang kedua begini ya, lihat kira-kira keilmuan apa yang hendak kita ingin capai dari anak kita ya, khususnya S1 misalkan. Dia punya kecenderungan di bidang ilmu politik. Itu rumusan ya, kemudian landasan teoritis ilmu politik itu paling paripurna tuh di Indonesia. Ya, di Indonesia itu ada varian politik yang nggak didapatkan ilmunya itu di negara manapun. Maka kuliahnya harus di Indonesia begitu. Kan begitu ya. Negara-negara yang menggunakan presiden threshold itu Indonesia kan begitu. Menarik jadi nggak perlu ke luar negeri. Kalau untuk ilmu politik S1-nya begitu. Untuk S2, S3 lain cerita. Saya kira begitu. Jadi ketika kita berbicara ke luar negeri bukan bicara kegagah-gagahan, tetapi memang ada komponen yang tidak ada akademiknya di kita. Itu yang harus dikejar. Nah di Malaysia itu ada ya saya ingat teman anak saya dia sekolah di Monash cabang Kuala Lumpur dan itu yang diambil food science. Oh rupanya food science itu nggak ada di IPB. Yang spesifik mengenai food biotechnology. Jadi pantas dia sekolah di sana dan dia dapat diskon karena dalam artian biaya hidupnya jauh lebih murah kalau dia ambil sekolahnya di Malaysia dibandingkan dia pergi ke Australia gitu. Jadi itu sebagai suatu strategi kalau kita sebagai orang tua
Singapura aja banyak sekali sekolah yang bagus, tapi ya kompetitifnya luar biasa. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau disampaikan ke para pembicara, narasumber, nanti saya akan sampaikan ke mereka, dan insya Allah saya akan sampaikan sebagai jembatannya kepada teman-teman. Itu saja, mungkin saya minta Ustadz Pak Mutali untuk menutup dengan sebuah doa. Mas Zen lah yang doa itu. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Mas Zen yang doa. Katanya orang dalam kesendirian itu dikabulkan doanya Mas Zen. Ya, silakan Mas Zen. Ya udah, marilah kita berdoa sesuai dengan kebetulan saya beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam, saya akan berdoa dengan agama masing-masing. Saya tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamdan ya fi azidah ya rabb ya magil jalali wajhikal karim sultanik. Tahsat terang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhanku, Engkau Maha Pengasih, ya Allah Maha Penyayang. Dan ya Allah ya Tuhanku, Engkau tahu apa yang kami inginkan, ya Allah, yang terbaik untuk kami. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dan boleh nambah dikit, Dan. Boleh. Ada chat dari Mas Iwan Dana nih, nanya. Udah nggak hidup di luar, kerja di luar setelah kuliah di luar negeri? Ya, jawabannya jadi sangat mudah ya. Karena istilahnya yang susah itu kan pintu keluarnya ya. Kalau kita udah lewat pintunya di dalam, semuanya segala jadi mudah. Contoh saya beasiswa di Jepang, terus apply waktu itu main ke Franklin Pierce, tepatnya Zen dulu kuliah, buat kuliah ya. Itu saya sempat 6 minggu ya di New York, terus main ke Franklin Pierce juga. Nah itu untuk apply visanya mudah sekali, visa ke US, tapi saya dari Jepang apply. Itu cuman kirim paspor by envelope ya. Di envelope aja dan seminggu kemudian udah jadi visanya, dan saya dapat visa J1 5 tahun. Sementara teman-teman yang apply visa US itu rata-rata bisa 3-4 kali, yang muka-muka mencurigakan mungkin ya, yang jadi ilegal gitu ya. 3-4 kali ditolak gitu ya. Dan pakai wajarnya ribet. Jadi kalau kayaknya udah cap paspor itu udah bagus, kayaknya cap visanya udah banyak, akan jauh lebih memudahkan gitu. Apalagi kalau udah sempet setahun 2 tahun tinggal di mana, pengalaman global citizenship-nya udah diakui gitu. Ya, kalau di Amerika terutama, atau misalnya di negara-negara Eropa, mereka memang jauh lebih concern orang itu tidak pulang ke negaranya masing-masing, karena kan mereka punya imigran base banyak. Cuman kalau kita apply, memang benar, kalau misalnya kita apply di Indonesia, kadang-kadang jadwalnya lebih sulit. Cuman kalau mereka tahu, oh orang ini selalu pulang ke Indonesia, jadi mereka pasti akan kasih. Dan kalau misalnya track record-nya kan sistemnya juga kan gampang, mereka melacaknya. Jadi track record-nya selalu pulang, mereka oke. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Hairun atau Ruli? Boleh sedikit Zen, nambahin yang tadi? Boleh. Ya, jadi maksudnya kan kalau sekarang anak-anak lagi belajar di luar itu kan visanya tuh pasti visa pelajar gitu kan ya? Iya. Nah, sedangkan untuk dia apply kerja di sana atau apa, mungkin kan harus dia apply visa tertentu gitu ya? Maksudnya yang non pelajar. Karena kan kalau visa pelajar itu kan dia dibatasi untuk pekerjaan non formal sekian jam ataupun lainnya. Kalau tadi kan betul ya, kalau misalnya tadi kerja nyambi gitu kan ya, seperti kayak di library atau di laboratorium atau dimanapun itu kan bisa gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau untuk let's say formal as an employee, nah itu seperti apa itu supaya nyambung
Ini tadi kan kita udah misalnya anak-anak masuk ke perguruan tinggi di sana, di uni di sana, lalu juga bagaimana bisa berkiprah atau berkarir di negara tersebut ataupun di luarnya. Gitu kira-kira pertanyaan Mas Harun. Oke. Jadi kalau yang itu biasanya kalau kita udah lulus, kita mendapatkan namanya OPT, on the job training, yang kita selama 1 tahun kita diperbolehkan bekerja formal job. Nah, itu jadi profesional. Bahkan kalau di Amerika boleh bekerja sebagai lawyer itu di 2 negara bagian, di New York sama di California. Tapi pada saat saya di sana saya nggak berminat. Kenapa? Karena September 11. September 11 itu menghancurkan perekonomian Amerika. Saya lebih baik pulang. Dan karena saya harus pulang, ayah saya menawarkan saya naik haji. Ya, lebih penting naik haji daripada kerja di Amerika. Boleh sharing ya? Ya, boleh. Oke. Untuk yang anak-anaknya mungkin lagi sekolah di sana. Kerja itu ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi ada yang masih dibolehkan. Jadi sebenarnya hak kita sebagai pelajar untuk bekerja boleh, selama nilai atau GPA atau IPK, selama nilainya itu tidak turun ya, itu mereka membolehkan kita bekerja dengan tanpa, kadang ada yang secara legal mungkin dengan selama kita tidak punya working permit ya emang nggak boleh, tapi kadang sekolah itu menutup mata gitu ya. Bukan sekolah ya, mungkin kalau di Indonesia namanya BP, kalau di sana ada bagian konsulernya, yang bagian imigrasinya, dia yang untuk orang yang tidak berkeluarga negara Amerika diharuskan mempunyai working permit. Nah, working permit itu biasa gunakanlah sebagai untuk bukan sebagai buruh ya, maksudnya sebagai harus kerja di kerja kantoran. Dulu pengalaman gua kerjanya di macam-macam. Pernah kerja, jadi belum dapat kantoran, kerja sebagai di F&B atau di Pizza Hut atau kerja sebagai konsultan gitu. Walaupun untuk mendapatkan working permit itu bisa, cuman selama itu tidak mempengaruhi nilai sekolah kita, itu sah-sah aja, wajar. Tapi kalau begitu nilai sekolah kita turun, maka ada yang lihat itu biasanya, ada yang memperhatikan. Biasanya mereka nanya, apakah kamu kerja atau enggak. Nah, biasanya kalau kita kerja akan sebagian, kalau kerjanya berat ya mungkin pasti nilai pelajarannya turun. Kecuali kita udah lulus, itu kita punya working permit biasanya 1 tahun, batasnya macam-macam ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, gitu. Nah, waktu itu gua di situ dapat working permit, tapi pada waktu itu nggak dilihat sih, gitu. Kadang yang kantornya yang mempekerjakan kita biasanya dia yang memperpanjang working permit-nya, gitu. Makasih, Ro. Itu aja mungkin ya, ini sudah malam. Kita bisa saja berlanjut, pasti pertanyaan luar biasa banyak, 2 hari 2 malam nggak selesai. Tapi saya berterima kasih kepada Ruli, kepada Anindito, kepada Ustadz Mutali, dan juga kepada Hairun Gani, dan teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi ini. Dulu waktu kami mengadakan sesi seperti ini di Kementerian Keuangan, yang hadir 1.000 orang. Dan itu mereka bayar 100.000. Pada hari ini ya kita melakukannya karena kita benar-benar ingin membantu teman-teman karena masa pandemi. Tapi insya Allah di lain waktu kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti dijawab ke saya akan share dan saya akan mintakan pendapat masing-masing narasumber. Itu saja mungkin, selamat malam dan saya tutup untuk saat ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Thank you atas sharingnya.
Terima kasih semua, Bapak. Barakallah. Sering-sering ya ngadain ini. Thank you. Thank you ya semua. Thank you.